Oke sahabat pendidikan kampung, ini proses pemilihan ketua OSIS dengan memanfaatkan aplikasi e-voting berbasis web ya. Ini para ketua atau para kandidat dari OSIS sedang melaksanakan proses pemilihan. Untuk rekan-rekan yang tertarik dengan program e-voting ini, silakan download di bagian link deskripsi video ini ya. Sekali lagi, untuk rekan-rekan yang tertarik dengan e-voting ini, silakan download di bagian link deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan kampung, tentunya kalian sudah menyaksikan video pendek di awal tadi. Itu merupakan proses pemilihan ketua OSIS di SMK Negeri Tugu Mulyo dengan memanfaatkan aplikasi e-voting, aplikasi berbasis web yang bisa digunakan secara gratis ya, karena sudah didesain untuk mempermudah kita. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dibalik ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Jadi tentunya memanfaatkan aplikasi e-voting sangat membantu dan mempermudah serta mempercepat kerja kita dalam proses pemilihan ketua OSIS. Bayangkan saja kalau menggunakan cara manual, tentunya sangat memakan waktu yang sangat lama ya. Kalau siswa 1000, bayangkan saja siswa 1000 harus mencoblos berapa waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan proses pemilihan, belum lagi proses penghitungan dan rekapitulasi. Makanya untuk mempercepat proses pemilihan ketua OSIS, digunakanlah aplikasi e-voting berbasis web. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi e-voting ini di dalam komputer kita atau komputer server yang akan dimanfaatkan untuk pemilihan ketua OSIS. Saksikan terus video ini, jangan di skip karena langkah-langkahnya akan saya tunjukkan. Yang pertama, silakan rekan-rekan download di channel deskripsi video ini. Aplikasi ini sudah saya letakkan di channel deskripsi, silakan di download. Setelah kita kopikan, ini kita ekstrak here saja, kita ekstrak ke sini. Kemudian selanjutnya kita menuju ke Explorer, kita ketik localhost php MyAdmin. Jangan lupa aktifkan dulu SAM-nya agar kita bisa masuk ke sini. Kemudian kita menuju ke database. Kita membuat database sama persis dengan database yang ada di e-voting ini. Sebentar, kita kopikan saja namanya, kita pastekan ke sini. E-vote, kita create, maka jadilah sebuah database. Selanjutnya kita import database yang tadi, kita browse, cari tempat penyimpanan kita tadi di C, kemudian di SAM, htdoc, kita pilih ke bagian bawah, e-vote SQL, ekstensinya SQL ya, open. Setelah masuk kita go. Oke, maka kita akan mendapatkan database e-vote dengan isinya adalah tadmin,
T kandidat, T kelas, T pemilih, dan T user. Sekarang kita mencoba untuk masuk ke dalam aplikasinya. Kita ketik localhost garis miring eFoot. Oke, eFoot. Oke, tampilannya seperti ini rekan-rekan. Saya besarkan. Tampilan di depannya pada saat proses pemilihan itu apa namanya, dia memasukkan NIS. Dia memasukkan NIS ke dalam ini. Ya. Tentunya NIS-nya harus kita import dulu ke database. Kemudian kita masuk ke bagian admin saja. Ini passwordnya masih standar admin. Kemudian admin lagi. Kita masuk, kita melihat bagian dalam. Manajemen user. Kita daftar siswa ini kita tambahkan saja daftar siswa untuk pemilih ya. Daftar siswa pemilih kita tambahkan ke sini. Tambahkan gitu. Kita masukkan NIS ya, jenisnya. Sekarang kita buat satu saja. Misalkan ya, kita nanti gunakan untuk eFoot. Laki-laki, dia kelas berapa? Tambahkan siswa. Oke. Oh, ini sudah digunakan. Kita gunakan satu-satu. Oke. Laki-laki. Oke, tambahkan. Kita lihat, kita sudah menambahkan belum? Oh, kita belum berhasil menambahkannya. Kita ulangi lagi. Kita kasih angka yang agak jauh. Oke, kita berhasil menambahkan satu user ya. Satu user. Kemudian kita lihat di bagian ini ada lagi, ada dashboard, ada manajemen user. Saya ulangi kembali, manajemen user untuk memasukkan daftar siswa. Kalau siswa kita 1000, kalau masukkan ke sini kita sangat kesusahan ya. Tentunya kita masuk lewat database saja ya. Kalian bisa memasukkan user ke sini ya dengan trik kalian ekspor dulu template ini kalian ekspor. Gue ekspor saja, jangan lupa ini jangan SQL, kita rubah menjadi CSV saja ya, agar kita bisa membukanya di SQL ya, di Excel ya. Kita cek dulu apakah benar formatnya yang ini. Oke, yang seperti ini formatnya. Nah, silakan inputkan siswa Anda sebanyak 1000 ke dalam ini. ID usernya gunakan NIS, full name namanya, kemudian ID kelasnya lihat di database. Kalau K3 ini berarti dia kelas 12. Jenis kelamin, kemudian ketik iya apakah dia pemilih iya. Kemudian kita bisa langsung import ke bagian database ini, import. Pilih saja yang ini, pilih yang CSV using loading, kemudian browse ke file yang tadi, maka kita akan mendapatkan usernya. Seperti itu untuk singkatnya kalau mau menambahkan user ribuan ya. Kalau menambahkan di sini kita butuh proses yang sangat lama. Saya lihat di sini ada kandidat, foto kandidat. Foto kandidat ini tersimpan di dalam htdoc ya, htdoc. Sebentar, di dalam eFoot ini ada tulisannya image, bukan di situ ya, ada, bentar, ini ya kandidat ya, dia di dalam tersimpan di dalam aset, kemudian dia ada di dalam kandidat. Ukuran fotonya itu 600 kali 400 ya. Dia dibuat landscape bukan potret, jadi bisa masuk dua pasangan kandidat. Silakan diganti foto ini. Kalau seandainya pun ada kandidat 5, silakan dioprek sendiri bagian PHP-nya.
dirubah ya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Kita kosongkan, ini ada suara. Kalau kita mau proses pemilihan, ini sudah ada 3 suara, kita kosongkan dulu di bagian pemilihan ya. Kita memilih, ini ada konsul, kita coba dulu. Kita buka konsul SQL nya, kita coba ya. Select, bukan select ya, delete from pemilih. Kita gunakan Ctrl Enter ya, Ctrl Enter, yes. Maka pemilih kosong. Kita lihat lagi grafiknya tadi, kita refresh. Oke. Bukan di situ, masih ada ya pemilih. Oke, masih tetap ada 3. Kita lihat dulu pemilih yang sudah memilih. Kita lihat di kandidat, kita kosongkan dulu ya. Bagian kandidat ini ada 3, kita kosongkan saja. Kita edit, yang 3 ini kita kosongkan agar kita memulai pemilihan dari awal ya. Oke, kita sudah. Oke, semuanya udah 0. Nah, di bagian sini ada edit ya, semuanya sudah 0. Bagian edit ini kita bisa memasukkan visi dan misi ya. Visi dan misi ya dari kandidat agar bisa dibaca oleh si pemilih ya. Selanjutnya kita menuju di perolehan suara, nanti ada grafik, nanti saya tunjukkan grafiknya. Kita menuju ke pemilihan. Alamatnya hanya localhost vote. Kita tadi menggunakan angka 1 ya, angka 1 misalkan, NISN nya 1, kita coba login ya. Kita pilih bagian yang calon yang menurut kita layak ya. Kita pilih misalkan yang nomor ini ya, kita pilih misalkan. Selanjutnya kita bisa juga menyaksikannya di bagian di bagian admin ya, di grafiknya, di perolehannya kita refresh. Dia sudah ada si Silvi dan Dede tadi, sudah ada 1 suara. Kita coba lagi dengan akun yang berbeda. Oke, kita coba 1001 login. Kemudian kita klik yang nomor 1, misalkan kita beri suara. Oke, dia udah masuk. Maka di tampilannya pun ya, sebentar, di tampilan grafiknya pun akan tampak ada suara Puspa dan Dwi lagi ya. Mungkin standarnya seperti itu ya, sahabat-sahabat pendidikan kampung. Bagi yang berkeinginan untuk menggunakan aplikasi ini untuk diterapkan di sekolah masing-masing untuk pemilihan ketua OSIS ya, silakan di-download dan ikutilah petunjuk yang saya sampaikan tadi. Silakan dioprek sendiri. Demikian, kalau memang video ini bermanfaat untuk kalian, silakan di-share dan di-subscribe channel ini agar tepat bisa dibantu, agar channel ini bisa tetap eksis di YouTube. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.